Sekarang gini aja, kalian maunya bagaimana? Kalian siapa? Rosemary dan Pak Bombom. Nggak usah, nggak usah. Maksudnya gimana? Gini. Tadi kan saya sudah bilang, Pak Bom Bom tidak akan bertobat. Sebentar RK sebentar. Saya nggak ada masalah sama RK. RK adalah salah satu apologet yang sebenarnya kita mau tarik Anda untuk bergabung join dengan kami di California sini, ya. Dan saya mensupport pelayanan beliau. Tapi dengan semua yang kalian lakukan, saya, Bang Edis, Marsion, menyebarkan data-data kami, ya. Anda memberikan ruang di komalnya Pak Bombom kepada Coki dan Ray, orang yang memeras kami dengan keuangan dan kemudian mengancam membunuh saya, membunuh keluarga saya dan membakar rumah saya. Anda memberikan ruang untuk dia bisa satu komal. Siapa mereka Pak Bombom nggak kenal. Mereka nggak open camp, ya. Tapi Pak Bombom memberikan ruang bagi mereka untuk memfitnah saya di komalnya. Jangan panas ya kalau masih. Kau juga jangan kasih panas-panas, tenang-tenang. Loh, saya ngomong apa adanya. Saya kasih kau hadiah mungkin nanti. Saya ngomong, sebentar. Ini ngomong benar, ya. Jangan teman-teman seolah-olah mau mendikte seseorang bahwa kita ini tukang framing. Padahal diri pribadi sendiri nggak ngaca, ya. Hidup itu harus yang namanya ngaca dulu baru ngomong. Saya ini berpikir sebelum berbicara. Bukan saya berbicara, mulut lebih cepat daripada otak. Ya. Di umur berapa kamu tahu kalau madu itu bagus banget buat sahur? Dengerin sampai habis ya. Tenggorokan kering kerontang, sifat humektanku menahan air, bikin tenggorokan adem dan bebas serak seharian. Gak bakal lemas di siang bolong. Fruktosaku diserap lambat, jadi cadangan energi awet sampai maghrib. Biasa kelaparan jam 10 pagi, aku stabilkan gula darah, bikin rasa kenyang bertahan jauh lebih lama. Maak sering kambuh, tekstur kentalku melapisi dinding lambung, cegah perih dan mual seharian. Jam 8 itu paling santer jam 9 saya sudah bangun. Betul. Saya buka komal, tidak ada apologet yang bangun. Atau mereka sibuk. Mungkin mereka butuh ini. Betul. Kayaknya butuh ini. Karena begitu saya buka komal pagi-pagi, saya cari mana ini komal. Ya sering, sekarang ini kok nggak ada yang buka. Oh, siap bang. Tadi pagi, kemarin begitu terus. Jadi gimana mau dakwah kita ini bagus? Sementara saya mau solo, jaringan nggak bagus. Gitu. Kita kalah sama Pak Bombom. Nggak ada yang seperti Pak Bombom. Bisa 12 jam, 13 jam sendirian. Iya, betul. Jadi ya teman-teman apologet. Dan bukan juga hanya apologet, Dinda. Siapapun, netizen kan juga ikut begadang. Mereka juga ikut tepuk tangan, mereka juga ikut ribut, tertawa. Maka ini, mereka butuh ini. Suplai nutrisi untuk menjaga kesehatan. Ini ada mau madu dan murah. Saya agaknya kaget. Berapa harganya? 40.000. 40.000. Sebanyak ini, Masya Allah. Allahu Akbar. Kenapa murah, teman-teman? Karena beliau langsung connect dengan sumber, dengan penghasil madunya. Bukan melalui banyak tangga-tangga, tapi langsung di tempatnya. Jadi murah. Jadi teman-teman netizen, silakan pesan madu ini di saudara kita. Di link deskripsi sudah ada juga. Ada di deskripsi ya, sehingga ya kita nonton itu bisa kuat. Percuma juga untuk nanti tidak masuk juga ilmunya kalau gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadi Time ya, channel mengedukasi dan menghibur. Ya, kembali kita akan melanjutkan bagaimana intrik dan juga saling baku hantam antar Polycardus ini di saat RK mencoba mendamaikan mereka. Kita tahu RK ya sedang ingin show off, sedang ingin menampilkan bahwa dia bisa mendamaikan Polycardus ini. Dengan tujuan apa? Yang pertama, menarik perhatian para donatur, menarik perhatian orang-orang Kristen. Karena kita tahu, polemik yang terjadi, bongkar-membongkar yang terjadi, membuat banyak sekali donatur marah. Banyak sekali orang-orang Kristen yang kecewa. Melihat banyaknya orang-orang, penonton-penonton, yang akhirnya malah memilih jadi mualaf. Jadi mualaf karena muak melihat kelakuan Polycardus ini dan kebingungan. Lantaran sampai detik ini ternyata Tuhan mereka masih belum jelas. Siapa sebenarnya sosok Tuhan mereka? Ini membuat donatur ngamuk kan?
Donatur nggak senang. Donatur keluarkan uang begitu banyak supaya para Polikardus ini bisa memurtadkan umat muslim. Ini malah berantem sesama, ribut sesama, membuat banyak orang jadi mualaf. Ini gimana gitu kan? Nah, jadi RK ingin show off teman-teman, ingin tampilkan, saya bisa loh mendamaikan gitu kan? Karena memang niatnya itu ingin cari muka kepada netizen dan donatur. Kalau memang niat dia hanya ingin mendamaikan, kenapa bukan di belakang layar? Kenapa bukan pakai Zoom, pakai grup call dan sebagainya? Kenapa harus di TikTok yang pasti akan ditonton oleh ribuan bahkan puluhan ribu orang? Ini kan jadi tanda tanya besar. Kami saja, ya teman-teman, Muslim itu kadang-kadang ada juga selisih paham. Tapi kami selesaikan di belakang layar. Nggak perlu kami sampaikan kepada penonton bagaimana kami selesaikan perbedaan pandangan kami. Nggak perlu juga saya tampilkan, oh saya damaikan si A sama si B. Saya hebat kan, bisa damaikan mereka gitu. Apa perlu? Enggak teman-teman. Karena yang kita cari, lillahi ta'ala. Perjuangan kita semua, lillahi ta'ala. Kalau mereka kan enggak, semua perjuangan mereka demi dunia. Perjuangan mereka tuh demi dunia teman-teman. Nyari mukanya untuk dunia. Untuk dikenal orang. Untuk dipuji orang. Untuk dapat donasi. Ini perbedaan kita dengan mereka. Nah, di sini teman-teman, kalian sudah lihat ya di part pertama bagaimana Sofiatul sampai nangis. Sampai nangis mengingat dia dibongkar identitasnya, diancam dan sebagainya. Padahal orang-orang yang mengancamnya ini adalah orang-orang yang pernah dia bantu sebelumnya. Orang-orang yang melawannya adalah orang-orang yang dia orbitkan. Dia bantu pengadaan perangkat dan sebagainya. Dia yang kasih data hujatan kepada Islam supaya mereka bisa jadi Polikardus besar. Ini kok malah berbalik semua. Ya. Dan ini membagongkan sekali teman-teman. Terus di sini upaya tersebut berakhir gagal. Ya, upaya perdamaian diprakarsai oleh RK ini berakhir gagal lantaran sibilis yang ada di dalam diri mereka begitu kuat dan besar. Kita akan lihat bagaimana ya Justin komplain. Bagaimana bisa damai kalau Edis terus mengajarkan ajaran sesat? Yang dilawan bukan Edis tapi pengajarannya. Jadi mereka menunggu Edis bertobat, tidak lagi mengajarkan pengajaran sesat. Terus yang kedua, ada pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh Sofiatul. Apa yang dilakukan Sofiatul melihat Edis mengajarkan ajaran sesat? Padahal Sofiatul tahu itu ajaran sesat. Kenapa dibiarkan? Ya, kenapa dibiarkan? Terus terungkap juga bagaimana uang donasi itu ternyata hilang, ya digelapkan oleh mereka, dan banyak sekali aib-aib kecurangan, pemerasan dan sebagainya yang selama ini coba ditutupi. Coba ditutupi teman-teman. Dan yang paling keren sebenarnya pernyataan dari Robert Lele ya. Robert Lele mengatakan sebelum Anda ngomong orang lain, lebih baik ngaca dulu. Ngaca dulu supaya sadar gitu. Jangan cuma bisa menasihati orang, tapi sendiri kacau balau. Dan inilah yang kita lihat dari Polikardus. Kalau disuruh khotbah, disuruh ngomong tentang jadi manusia yang baik itu seperti apa, oh luar biasa, kita harus kasih, kita harus begini, kita harus begitu. Tapi giliran mereka, wah hancur teman-teman, hancur sehancur-hancurnya. Inilah orang-orang yang jago teori, tapi prakteknya nol. Orang seperti ini teman-teman, ya, para Polikardus ini, nggak pantas untuk diikuti oleh teman-teman Kristen. Nggak pantas. Itulah saya katakan teman-teman Kristen, tinggalkan. Jangan lagi didukung Polikardus ini. Mereka hanya membawa kalian menuju kesesatan. Coba lihat, apa buah mereka? Pengajaran busuk semua. Buah mereka tuh nggak ada yang manis, nggak ada yang baik. Coba lihat. Mau itu Sofiatul, Edis, dan sebagainya. Aduh. Edis hanya membuat perpecahan di negara kita. Edis hanya membuat orang Kristen menjadi barbar. Orang Kristen menjadi jahat, jadi Islamophobia. Tinggalkan orang-orang seperti ini teman-teman. Kembali ya. Carilah pendeta yang memberikan pemahaman yang baik. Mengajarkan kebaikan. Mengajarkan kekristenan yang
diajarkan oleh Yesus. Jangan malah di sini aduh. Terus kita akan lihat konflik mereka yang semakin hari akan semakin besar ya. Oke, kita saksikan dulu teman-teman sebagai lawakan kita. Menginjili Islam, Bang Edis bisa saja stop untuk melakukan apologetika. Bang Edis itu hidupnya enak, saya di Indonesia nggak kerja. Ya, saya di Indonesia 2 tahun COVID, saya tidak pernah kerja, tiap hari saya di mall. Ya, karena ada uang, ya. Saya jabatan saya direktur di Indonesia, di sini jadi batur, ya. Kalian pikir ketika kami meninggalkan keluarga, aset, properti saya, bisnis saya di Indonesia, kedudukan saya di Indonesia, keluarga kami, Anda tidak tahu susahnya Bang Edis di sini. Anda tidak tahu susahnya beliau. Kita fokus pada ini Bu ya, biar clear Begini ya. Bang RK, Ya. ketika kalian Kita sebentar. fokus pada Maksud yang saya ini. begini loh, kalian itu memframing. Maksud saya kalian apakah termasuk saya ini Bu? Karena saya juga ada di sini nih. Ya yang merasa memframing kami gitu loh. Ketika kalian memframing kami ya, mengata-ngatai Bang Edis, kalian tuh berpikir nggak sih, saya di sini tuh bekerja keras gitu loh. Ya, artinya gini loh, RK, singkatnya aja nih, Baik. saya nggak tahu Bang Edis mau naik ke sini apa enggak. Saya harap beliau kalau bisa naik ke sini ya. Karena saya ini mau damai teman-teman. Saya mau kembali seperti dulu. Yuk kita fokus menginjili ke Islam. Hati saya itu untuk Indonesia teman-teman. Hati saya itu untuk kaum muslim. Hati saya itu untuk penginjilan atas Indonesia. Tapi kenapa kalian itu selalu saja ya, ketika ada salah paham, ketika ada perbedaan, kalian mengarahkan publik untuk memusuhi kami gitu. Kalian mengarahkan publik untuk menyatakan Bang Edis itu saksi Yehova. Itu sakit buat saya. Saya satu gereja dengan Bang Edis. Bahkan saya ketika mengajar, saya tidak pernah memakai kitab saksi Yehova. Ya, ketika kalian terus-menerus memframing kami di depan publik, itu sakit sekali buat saya. Ya, kalian membuka nama, alamat, data-data saya, bahkan rekening banknya Bang Edis, kalian dengan tega kalian publish itu di publik, seakan-akan beliau tidak punya anak, tidak punya istri, tidak punya keluarga. Buat saya kalian melakukan hal yang sangat keterlaluan teman-teman. Kalian itu melakukan hal yang sungguh sudah di luar batas. Ya. Dan itu buat saya, ya, itu sangat sakit di hati saya, ini sangat sakit ketika mendengar kalian memframing Sofia tuh ya begini. Itu sakit buat saya teman-teman. Saya uang Al-Hayat saja saya tidak pernah makan 1 sen pun. Saya hidup di sini, saya makan tidak pernah minta duit sama kalian untuk berdonasi. Ya. Saya ingin kita kembali. Mari kita bergandengan tangan, mari kita bersatu. Siapa yang gak ingin bersatu? Ya, di samping perbedaan-perbedaan itu, saya datang, saya naik ke komalnya RK, saya mendengar dari bawah. Ya. Saya pengen kita melayani murni, jangan dengan motivasi uang. Ya, jangan dengan motivasi mendapatkan donasi untuk melayani ini. Teman-teman, jangan. Ya, kalian baca di Ibrani 13 ada 2 kejatuhan. Ya, kuduskanlah perkawinan. Yang kedua, jangan menjadi hamba uang. Ketika motivasi kalian itu uang, ya, ketika kalian iri akan Bang Edis, ketika kalian iri akan kesuksesan orang lain, kalian tuh harusnya dengan rendah hati belajar. Saya punya kekurangan. Bang Edis Sabar punya Bu, sabar Bu. kekurangan. Ini ada narasi iri ini juga menjadi sebuah narasi yang tren Bu di sosial media ini Bu. Ya, Ya, jadi gini, ya saya nggak tahu Justin Peter iri sama saya nggak tahu. Karena dia ini iri kedalaman karena kamu hati lebih ya. ganteng dari dia dan lebih kurus. Si Jas ini gendut. Beda. Dia kan diteruskan sama Bang Kopi. Nah, jadi gini ya, saya nggak tahu ya. Bang Ayo, izin sabar. saya bernarasi sedikit aja, sedikit. Sabar, biar saya ini dulu ya. Jadi gini ya, Bang Daud ya. Habis ini kan ada Pak Justin juga. Kita kasih kesempatan dia, harga dia. Jadi gini ya. Saya nggak tahu nih, Ibu Marsha ada iri dengan saya nggak tahu. Ya, jadi alangkah lebih bijak dan lebih baiknya ya. Ya, statement dan pernyataan iri dan lain-lain ini kan bisa jadi trending topik, bisa keluar gitu ya. Ya, saya pun dibilang iri ya. Ngapain iri? Orang saya tanam jagung di sini, Bu. Saya jujur saya tanam jagung nih, Bu. Saya tanam jagung di depan rumah saya ini untuk makan. Kalau nggak ada yang give saya bisa makan. Kalau nggak YouTube saya nggak bisa target, saya bisa makan jagung.
Ya, jadi nggak ada istilah iri ya. Yang pesini perut ini cuma sejengkal. Jadi tidak ada iri. Sejengkal ini perut kita ini masuk lambung kita ini sejengkal kayak begini. Ya, masuk makan. Ya. Ya, hanya gara-gara sejengkal perut itu kita bicara iri, itu statement yang kurang ini ya. Jadi alangkah lebih baiknya kita jangan mengeluarkan Saya statement-statement berharap, seperti itu karena itu ya. bisa menjadi perguncingan di sini ya. Itu Ya. itu. Karena yang bicara sejengkal perut, Bu. Artinya Ya, gini loh, shalom, shalom. RK. Ibu, sebelum Ibu Sebentar, bicara, sebentar. saya Asal izin saya nggak bicara ngomong sama dulu. kamu ini, turunkan aja RK. Jangan, RK. ini Kita teman nggak saya. ada- Dia yang kasih saya akun, saya hilang, dia yang kasih akun saya. Ini Kenapa orang saya harus termasuk turun, abang Ibu? rohani saya. Kita nggak Orang ada abang hubungan, rohani saya nggak saya. kenal sama Ibu kamu. ini saya sudah minta maaf, tapi dia ini memang orangnya pendendam, Ibu. Saya nggak Satu kenal ini. sama kamu. Siapa ini orang? Bang RK, Ya udah, nggak usah Ya, kenal aja, nggak Bu. ada Sabar, hubungan. sabar, Bang BP, Nggak usah. abang, Hubungannya nggak nayak, tahan dulu, nayak. Tahan dulu. Bang RK. Mute-mu. Sabar, Bang Justin juga belum bicara nih. Kita terlalu banyak nih. Bang Justin, buka kamera mic kameranya. Sebentar. Tidak, Sabar ya. Cuman satu kalimat saja, Kakak. Oh, Habis itu saya turun. tapi yang teduh ya, Iya, aman, aman. nayak. Yang Aman. teduh ya, nayak. Begini, ini kan masalah kiamat, Ray, dengan Coki ini kan ribut lagi. Nah, Ibu, biar semua ini terkontrol, Ibu kirim itu bukti transfer, Ibu kirim ke siapa, itu selesai pasti. Udah itu aja. Saya chat ke Ibu tidak balas soalnya. Minta maaf pun Bukti tidak transfer dibalas. apa? Repot. Bukti transfer apa? Kan Ibu bilang kemarin di Pak Bom Bom punya Komal itu, Ibu kirim 35 juta ke kiamat. Diam dulu, Dek, sabar dulu, Dek. Nah, itu mending Ibu kirim bukti transfernya ke siapa, biar jelas siapa yang pakai uang itu, siapa yang terima, begitu. Baru selesai. Loh, Nanti urusan kalian baku kamu bicara di luar tempat lain lah. Kalian baku bicara di tempat lain lah. Kamu ini aneh lagi nih orang ini. Sabar, Bang BP. Nanti itu baku bicara di tempat lain lah ya. Biar Oke, kita oke. clearkan. Biar Sudah. itu. Bang RK. Ya, Udah, Kak, hormat. sabar, Bang Justin dulu. Bang Justin dari tadi tunggu. Halo, Bang Justin, silakan. Oke, hormat. Wah, Naura. Selamat siang ya. Jadi to the point saja. Jadi solusinya tuh Bu Sofi. Jadi gini. Bu Sofi. Mungkin bisa di-mute. Oke, makasih. Jadi solusinya sebenarnya sederhana ya. Mungkin Bang Edis, kan saya lihat juga sudah mulai fokus ke RT 6 ya. Kurang-kurangi saja ke atau terpancing ya. Seperti kemarin kan terpaksa kami membuat satu reaksi apologetika ya. Kami coba terukur. Saya juga bilang ke teman-teman, minimalisir sebut nama orang. Dan sebenarnya itu ya, jangan terpancing. Kemarin kan dia debat dengan mata pisau di ruang publik. Nah, kita punya hak jawab ya, di Indonesia ini dilindungi, kita punya hak jawab merespon segala sesuatu. Jadi kami langsung saya bikin poster saksi Yehova, ajarannya apa saja, itu dari websitenya resmi ya, jw.org itu, bukan untuk memframing itu. Tetapi kita bicara solusi, lebih baik kurang-kurangi saja membahas hal-hal yang terkait iman Kristen. Karena tidak semua orang itu bisa mencerna istilah-istilah yang bersifat akademis boleh. Ada perdebatan filsafat, perdebatan teologis, teologi kontemporer, dan sebagainya. Sebenarnya sesimpel itu. Dan kembali tenang. Memang yang menjadi runyam ini ketika ada masalah kepentingan pribadi. Saya juga dengernya ya jijik gitu loh. Serius, maaf saya pakai kata kasar ya, jijik gitu. Buka-buka data, buka-buka spender uang itu. Saya selalu bilang kalau kalian butuh duit, bilang Justin saya kasih. Jadi apologet itu jangan kere. Ya, saya kasih duit, saya punya duit. Ibu Sofi tahu. Ya. Jadi kita fokus kepada hal-hal yang sifatnya itu produktif. Ya, data, pemikiran. Jangan serang-serang pribadi. Kita mengeluarkan statement, penjelasan Tritunggal yang ketat oleh orang yang sedikit IQ-nya di bawah 70 bilang Tritunggal ketat. Tapi saya nggak terpancing ya. Dijaga narasinya, Pak. Sabar, biarkan dia bicara. Saya bisa kontrol kok. Saya bisa kontrol kok. Oke, saya lanjutkan. Kita baik-baik ya, Bang Jadi, Justin ya. Terima kasih Bang. Saya bicara solusi kurang-kurangi saja. Kembali kepada format awal.
Saya ngurusi Wanes, meskipun yang nonton 20 nggak masalah buat saya. Saya juga kurang-kurangi bahas RT sebelah. Kalau Bang Edis lebih baik menurut saya, karena begini, ketika beliau kan viewernya banyak, followernya banyak, ya otomatis menjadi polemik. Ya kan yang merespon bukan hanya saya. Ya, dokter-dokter teologi itu banyak sekali yang merespon. Kasihan kan akhirnya disebut-sebut seperti anak sekolah minggu dan sebagainya. Itu kan kasihan dan nggak ada permintaan maaf. Makanya saran saya begini, kembali saja ke format awal. Nah, karena yang gini, yang tahu isi hati, pemikiran Bang Edis itu kan hanya Bu Sofi. Ya kita kesulitan maintain itu. Maintain kita sulit. Yang kita lihat malah maaf kadang dibela-bela. Jadi ya sudah, kalau mau jadi penyerang, jangan jadi kiper. Itu nanti gol bunuh diri. Itu saja Bang RK, saya bicara solusi, dikurangi saja. Kemarin saya sempat berdamai dengan Bu Sofi ya di tempatnya Baik, saya Pavel juga nonton. 88. Tapi saya kecewanya, loh, kok ini orang ngeladenin mata pisau? Karena begini Bang, pendekatan ketika Sabar. Saya paham. Saya bisa kontrol kok, Bang Jasin, sampai kita sejauh bicara mana. solusi, bukan Kita lagi saya bicara nggak solusi biasa. soalnya nih. Solusi ke depan kita apologet Iya, ini gimana? jadi- Biar nggak iya, saling buka-bukaan, buka aib, betul. cakar cubit kiri, cubit kanan. Ya kan Bang Jasin gitu. Iya, Ya, kita ini silakan kan, lanjut. sebenarnya saya ngomong ini ke level apologet ya, seperti Bu Sofi. Kalau yang belum ini diam dulu. Jadi gini, tapi saya ke up gini Bang, loh ini kok ada di publik, kan banyak orang yang nonton di bawah. Lalu bagaimana kita memaintain ketika ada orang begini? Loh, berarti saksi Yehova itu bisa dikompromikan dong, bisa disebut Kristen. Siapa yang bertanggung jawab terhadap dampak itu? Makanya kita bikin konten ya, kita bikin live. Loh ini saksi Yehova ini bermasalah. Bahkan saya angkat poin penting. Di websitenya mengatakan Yesus adalah malaikat Mikael. Saya nggak lagi framing Bang Edis, bukan. Ketika kita ngomongin ya sesuatu, seolah kita mewakili Kristen, kita mengkompromikan iman kita. Loh, siapa yang bertanggung jawab? Dan terkonfirmasi tadi malam saya ada di satu room, ada pengikut ya Bang Edi sepertinya itu mengatakan, kalau aku saksi Yehova kenapa? Loh, padahal saya tahu dia Tritunggal. Nah, artinya begini, kita bicara solusi ke depan, kurang-kurangi, jangan terpancing. Saya menyayangkan sekali loh, kok ini terpancing di situ. Nah, karena Bu Sofi yang paling dekat dengan Bang Edis dan juga ada beberapa orang di Amerika, ya sudah dinasehati. Dulu kita pernah minta Pak Saifuddin nasihati, tapi nggak ada hasilnya. Malah bertubi-tubi ada istilah hal yang berpolemik. Fokus saja ke RT 6, bahas hadis nggak apa-apa. Nggak masalah. Tapi ketika bahas teologi, hati-hati. Ini media sosial. Akhirnya ributlah kita seperti ini. Itu loh Bang RK, kita bisa fair-fairan aja. Saya paham. Ya, jadi pesan saya ke Bu Sofi, Bu, nasihati beliau untuk kontrol, jangan mudah terpancing. Tapi kalau gini, saya mau tanya nih ke Bang RK atau Bu Sofi, kalau dia membuat aktivitas yang seperti itu, yang membuat polemik terkait ajaran Kristen, iman Kristen, apa yang Bu Sofi mau lakukan? Ini pertanyaan untuk dijawab. Jangan salahkan kami juga mau merespon. Sabar, kita fokus kita yang berapologet ya. Saya sepakat ya, kiamat apologet ya, pendebat ya. Jadi saya fokus dengan yang kita yang biasa berkomal melawan tetangga sebelah. Nah, saya fokus dengan kita yang ada rana melawan tetangga sebelah. Ya. Iya. Itu lebih baik ya. Bukan saya ingin merendahkan bintang Daud, enggak gitu loh. Kita bukan merendahkan ya. Kita fokus di sini. Supaya kita cepat kelar itu ya. Makanya saya nggak mau keluyuran. Tadi saya pun diminta oleh teman saya, Mr. Sila, bro bisa nggak naik ke Bang RK? Saya bilang, ntar dulu. Ini tanya Pak Bom Bom nih, berapa kali request ke penginjil TikTok saya kick, bahkan saya nggak naikkan. Bahkan Lia Kristen sampai telepon saya bilang, saya nggak mau ke rumah Kak Lia, kalau masih ada Pak Bom Bom, saya nggak mau masuk ke dalam pusaran. Dan dihormati, tolong sampaikan ke Pak Bom Bom. Itu integritas namanya. Jadi gini Bang, saya cuma minta Bu Sofi coba lebih nyata lagi, rem Bang Edis, fokus ke RT sebelah, itu aja. Makasih. Ya, terima tidak terima itu hak pribadi masing-masing. Halo Bro Kiamat. Shalom Bro.
Ya, halo, shalom. Sehat bro? Sehat, puji Tuhan. Sehat, puji Tuhan. Mungkin Bro Kiamat mau naik ke atas, mau menyampaikan sesuatu. Biar kita ini clear lah bro. Udah kayak dulu lah, babat-babat lah kadrun-kadrun atau gimana. Silakan bro. Iya, jadi gini, kan saya tuh waktu Bu Sofi kemarin naik di roomnya Pak Bom Bom, ada Ray, ada Coki. Di situ kan sudah menyampaikan secara jelas bahwa saya yang melarang untuk membayar dalam tanda kutip nih ya, pemerasan dari dua orang ini, yaitu Coki sama si Ray ini. Ya, jadi mereka memeras, saya yang melarang untuk mentransfer uang itu kepada mereka. Nah, setelah Bu Sofinya turun, sama Pak Bom Bom ini malah dinarasikan bahwa Bu Sofi itu sudah transfer kepada saya 35 juta, cuman saya nggak ngasih kepada mereka. Itu kan sudah dibalik tuh narasinya. Kok bisa kayak gitu? Nah, nggak tahu nih Pak Bom Bom ini. Jahat sekali nih orang. Sabar, sabar. Wow. Nah, sabar. Saya tadi sempat verifikasi ya dengan Pak Bom, tidak benar. Itu bohong semua itu orang itu. Ya, tidak benar. Pak Bom yang ngomong ke saya ya tadi pagi ya. Saya kecewanya Pak Bom kasih Tidak kesempatan orang. terverifikasi ya. Pak Bom kasih kesempatan si seperti itu ya. Coki itu loh, apa namanya RK. Saya kecewa sekali dengan beliau. Ya, Ya. janganlah kecewa Pok, nanti jadi akar Jadinya pahit. gini loh, bro, Ya. bro RK ini buat teman-teman ya. Baik. Jadinya saya yang difitnah, saya itu nilep duit 35 juta. Ini dari narasinya Pak Bom Bom ini. Tidak benar. Itu tidak benar, ya. Nah, Saya memang tidak percaya kepada mereka karena kita hanya percaya sama kiamat saja. Saya sudah bilang sama kiamat pada waktu, jangan sampai mereka rugi, apapun pengeluaran mereka kita ganti. Tapi saya memang tidak mau transfer ke rekening mereka, saya hanya mau berhubungan dengan kiamat pada waktu itu. Saya nggak tahu ya masalah-masalah kayak Ya, gini ini saya nggak nggak tahu, tahu. saya cuma klarifikasi saja. Saya Istilahnya jujur gitu. saya nggak pernah tahu masalah-masalah yang Ya, kayak gini, ini Bro sebenarnya Kiamat, saya Ibu Sofi, sebentar, saya nggak tahu dan saya sebentar. malas urus yang begini. Saya Silakan. tidak pernah buka ini di publik, ya. Tapi karena si Coki sama si Ray ini naik ke semua komal kemana-mana, framing, bawa-bawa nama saya, bahkan dia ingin membuka identitasnya kiamat, itu saya sudah nggak bisa tahan diri. Saya menutupi kebusukan dan kebobrokan mereka ini sudah cukup lama dan saya anggap itu selesai masalahnya, ya. Mereka mengancam membunuh saya, mengancam membunuh keluarga saya dan membakar rumah saya, membocorkan identitas saya. Ada bukti Oh chatnya, Bu? jelas, saksinya banyak. Ini saksinya di bawah nih, kiamat nih. iya ya, sampai ditodong pistol itu, bro. Ini Apakah makanya ini sudah hampir itu benar 2 ya? tahun yang lalu sebetulnya. Sudah Ya, hampir dan saya 2 nggak pernah bahas itu, bener nggak kiamat? Kita udah lupakan Betul, itu. betul. Betul. Itu benar-benar ditutup rapat-rapat dan mereka yang membuka Saya kuburan. coba naikkan ya, tapi saya harap kita biar saya sebenarnya malas sih Bro Kiamat, Ibu Sofi membahas ini karena jadi tontonan umat sebelah ya. Tapi Ya, gimana sebenarnya saya ya? udah nggak mau bahas ini, Ya, udah tutup jadi- aja kiamat. Saya rasa kamu udah cukup untuk klarifikasi hal itu. Ah. Biar ke Kak Reda aja, ya. Intinya adalah begini teman-teman. Saya hanya mau begini. Ketika kita terjadi perbedaan pandangan teologis itu biasa. Saya maunya itu poinnya sih. Ya, saya sama Agatha berbeda. Saya tidak pernah memusuhi beliau. Ya, saya sama RK berbeda pandangan. Saya tidak pernah memusuhi kamu. Bahkan kalau kamu pun kesulitan, saya pasti bantu. Saya berbeda pandangan dengan Pak Erben dalam banyak hal. Saya berbeda. Beliau kesulitan, saya bantu. Itu bukan masalah. Saya tuh tidak pernah ini loh. Orang harus menjadi satu pikiran dengan saya, nggak mungkin. Tapi jangan paksa kami harus satu pikiran dengan Anda, gitu loh maksud saya. Anggaplah perbedaan di dalam dunia perdiskusi. Bu Sofi ini saksi Yehova, Bu Sofi ini Marsion loh. Sejak kapan saya pakai Alkitabnya saksi Yehova? Sejak kapan Bang Edis itu pernah mengutip ayat dari saksi Yehova? Itu loh pertanyaan saya. Dan Oke, baik. kalian mengarahkan publik ini memframing seakan-akan termasuk di komennya Pak Bom Bom ya, mengarahkan seakan-akan Edis ini mengajarkan ajaran saksi Yehova. Ya itu saya nggak suka. Artinya gini loh, Edis itu kemarin dari jam 5 pagi waktu saya nggak tahu waktu kalian jam berapa, sampai hampir jam 11 ya. Bang Edis itu menunggu di komanya, mari Pak Bom Bom naik kita berdiskusi baik-baik. Mari Rudi Iskariot naik kita berdiskusi baik-baik. Betul nggak? Rudi Yohanes. Artinya beliau membuka ruang. Ayo kita biar sepakat, untuk nggak sepakat nggak apa-apa. Tapi biar publik ini tahu ini pandangan saya, ini pandangannya Pak Bom Bom. Nggak usah dibawa ke ranah mana-mana gitu loh.
Maksud nggak Erka? Kamu naik ke komalnya Edis, kamu Ya, diskusi. jadi kita sepakat ya bahwa ketika kita Bang Justin juga ya kita sepakat ya kita beda pendapat ya kita buka komal masing-masing ya kita kasih pengajaran di situ tanpa mencubit pribadi satu sama lain. Sepakat gak Bang Justin kayak gitu? Setuju Bang. Itu yang harusnya kita lakukan. Saya coba, ya saya juga ketika dengan Bu Sofi di Bro Pavel, saya dapat insight ya, artinya ya sudahlah, saya juga bilang ke teman-teman, kita fokus ke substansi. Jangan ribut MP. Kau ini tenang-tenang kita di sini ya. Ya silakan Bang Justin. Ya, jadi saya waktu dengan Bu Sofi di Pavel itu saya juga, oh ya dapat insight ya sudah. Saya bilang ke teman-teman, kita minimalisir sebut orang, sudah kita keluar dari pusaran pribadi. Kita minimalisir, syukur bisa kita hilangkan. Nah, jadi kita fokus kepada substansi apologetika, ya itu saja, Bang. Kalau itu bisa dikondisikan, bagus. Nah, yang kedua jangan lupa Bu Sofi bilang ke Bang Edis untuk sedikit ngerem saja, Bu. Itu aja. Saya sudah melakukan hal itu, ya. Kami di sini, saya kasih tahu kalian, kami di sini tuh bukan sendirian. Kami di sini itu punya penasihat pastor gereja besar yang memang menjadi mentor bagi kami. Ya, kalau narasi Bang Edis yang misalnya lewat data, kami itu tegur. Saya juga tegur. Ya, tapi gini loh, intinya adalah ketika dalam berdiskusi Bang Edis ada salah narasi, ya, dengan kami di sini. Tapi jangan memframing gitu maksud saya. Ya. Intinya begitu. Karena saya tahu Bang Edis, saya kenal keluarga beliau. Saya Dunia debat itu relatif, Bu. Masalah framing. Yang penting jangan lari ke ranah-ranah pribadi saja ya. Maksud saya seperti itu. Jangan ya. kemudian kalian Masalah framing itu, framing dalam permainan kata-kata itu relatif dah. Ya, Bro Kiamat ya. Ya, Pak Justin ya. Tapi jangan sampai ya sepakat ya. Beda saja. Kita boleh berdebat. Tapi jangan sampai lari ke ranah-ranah pribadi itu yang saya maksud. Saya Kalian enak memframing pribadi. Ya, masuk ke ranah pribadi itu apa urusannya gitu loh. Jadi jangan saling itu ya. Jadi istilahnya kasarnya ya kita akhiri ke depannya ini kita mengakhiri untuk masuk ke ranah-ranah pribadi itu kita kayak dulu lah kita tutup semuanya. Masalah mau pribadi kah, mau apakah kita sesama di sini beda pendapat, argumentasi kita baku tutup lah. Itu kan jangan sampai beda pendapat kita baku ini ya. Silakan. Saya ini dulu. Bro MP dulu. Kalau sesuatu sabar Bu Sofi. Biarkan MP dulu, Bu Sofi kalem biar kita aman ini semuanya jalannya ini ya. Ya, silakan. Baik, ya. Sampaikan unak-unakmu tapi dengan bahasa enak ya, brotherku, sobatku. Iya, thank you ya udah diberikan kesempatan. Shalom buat teman-teman semua ya. Saya heran kalau orang hari ini ngomong berbeda, besok berbeda. Ya, kalau saya tuh ngomong segala sesuatu selalu dengan konsisten. Orang ngomong bilang jangan framing, tapi melakukan sendiri. Ya, itu suatu kebodohan yang sebenarnya harus ngaca. Ngomong orang jangan framing, tapi melakukan sendiri. Ya, itu harus ya enggak, saya ngomong apa adanya supaya tahu diri, ngaca apa yang ada, lihat diri sendiri. Yang bilang bahwa nanti ada framing, ada ini, dia yang melakukan sendiri. Itu yang paling bahaya, itu munafik bagi saya. Ya, ketika kita yang namanya berargumen tentang pengajaran, tetapi diri pribadi sendiri tidak yang namanya menjaga diri, bawa-bawa orang untuk yang namanya bilang saya ngancam orang, itu bodoh namanya. Itu namanya tidak masuk ranah substansi. Kalau kau mau debat. Saya ini orang sabar. Yang kalau saya mau tahu berdebat, kami orang timur bukan berarti dia hati Hello Kitty, dia mulut aja. Itu memang orang sini biasa seperti kami seperti itu. Lanjut. Jangan panas ya kalau masih. Kau juga jangan kasih panas-panas, tenang-tenang. Loh, saya ngomong apa adanya. Saya kasih kau hadiah kalau mungkin ini nanti. saya ngomong, sebentar. Saya ini ngomong benar, ya. Jangan teman-teman seolah-olah mau mendikte seseorang bahwa kita ini tukang framing, padahal diri pribadi sendiri nggak ngaca, ya. Hidup itu harus yang namanya ngaca dulu baru ngomong. Saya ini berpikir sebelum berbicara, bukan saya berbicara mulut lebih cepat daripada otak, ya.
Jadi kalau mau supaya yang baik, saya tidak pernah yang namanya ngomong pribadi orang. Tetapi kalau kau mau main pribadi, saya bisa melakukan suatu hal yang lebih. Jadi kalau melihat orang lain, ngaca dulu ya, supaya jangan sampai kemana-mana. Ya, saya tuh nggak suka kalau saya ngomong dengan Edis, tiba-tiba ada orang secara pribadi ngomong ini. Kau mau debat. Jangan kau ngomong buka komal, kau ngomong di belakang layar, kau ngomong bahwa saya ngancam orang. Di mana saya ngancam orang? Ya, jadi harus tuh ngaca, tahu diri. Kalau kita bicara dengan Edis, emang Edis siapa? Edis nggak boleh dikritik. Itu namanya kritikan, itu namanya debat, dan itu harus diterima. Saya mengeluarkan yang namanya data, bukan yang namanya asal congor, bukan yang namanya nyerang pribadi. Itu namanya diskusi. Kau boleh berbeda, saya nggak pernah masalah dengan perbedaan kok. Tetapi ingat, jangan ketika waktu saya seolah-olah sudah menang dalam debat, saya keluarkan semuanya, kok tiba-tiba di framing pengajarannya, kalau mau dibuat jadwal, kau lagi diskusi dengan saya. Begitu ya. Segala sesuatu ini saya hormati semuanya. Tetapi ingat, jangan coba-coba cari masalah pribadi dengan saya. Iya, Saya ini itu. kalau udah maju. Saya nggak mau tahu umat Mokondo saja satu dunia saya lawan. Jangan bawa apalagi pribadi ada- itu maunya Ya. maunya itu Bang. Ya, kita maunya Ya. dari tadi dengan Bang Justin, dengan Bang Kiamat. Saya panggil siapa? Bang Kiamat. Betul. Ya, maunya kita dari Ya, tadi Pak. esensi kita bicara ini beda pendapat tapi jangan kerana pribadi. Itu mau kita. Betul. Umat Mokondo saja satu dunia saya lawan, apalagi kau bodoh-bodoh kayak gitu tuh. Kau siapa ini? Orang juga gitu. Data pribadi siapa? Coba Bang Daud. Kita kalem ya. Karena di sini Ini kalau kita bintang Daud saling ini menyambung, siapa? Saya pernah buka data pribadi kau, siapa ini? Bintang Daud ini siapa? kita jangan menyambung dengan lain ya, karena kalau kita saling ini orang Ini bintang Daud ini Tidak siapa? bagus. Pribadi siapa? pribadi kedua, Tritunggal Makus bukan. Iya, ini. Nah, kau siapa? Sebentar. Kamu udah Saya jangan nggak baku kenal ini. Bang Bintang Daud jangan sambung-sambung. Ya, Tenang. Ini 2000 Sebentar, orang ini ini siapa menilai ini? kita loh ini. Ini tadi di awal mau naik. Jadi saya bilang penjarakan, nggak apa-apa. Gitu. Aduh, kutu-kutu ini jangan. Diam-diam dulu lah. Kalau masih kutu ini. Nah, jangan saya potong-potong kalau nggak ya. kenal Iya, makanya jangan. Lanjut. Bang RK, Jangan. narannya jaga juga. Ya. Iya, kau kutu, kau diam aja. Kau sabung-sabung lagi udah Kalem, dikasih kesempatan. kalem. Bro, Nah, saya ente nggak tadi- suka orang-orang seperti ini. Jangan sambung Bang Daud. Jangan sambung. Biarkan dia bicara. Lihat lagi, Kan Mas, penonton bisa sambung nilai. lagi. Ada Bani Typing juga kan banyak. Ya. Ini Biar. Kalau saya- aja. Nah. Iya, RK ya, mantap. Ini kondusif ini. Saya suka ini yang kayak gini ya. Jadi, Tapi kau Saya pakai jangan nada halus ikut- juga, gak bisa juga nada halus ya. Saya juga kayak gitu ya. loh, kau Tapi mau bikin nada halus gimana? Kau sudah tahu saya ini bicara. tapi seperti bahasanya ini. di ini sedikit ya, di rada turun, Ya, bukan ya. turun kan, lebih enak kondusif lah. Silakan. Indonesia Oke, baku, oke, baik. silakan. Saya lebih halus ya. Jadi Gitu. ya harus dilihat dari yang namanya diri pribadi lah ya. Jangan sampai ngomong sendiri ya, tapi tidak tahu diri. Itu paling bahaya. Jadi saya berharap ya buat teman-teman semua untuk yang namanya ngaca ya. Kalau mau nyerang pribadi. Kalau kau mau main tentang pengajaran, kita main pengajaran ya. Jadi setiap orang harus berkaca diri, harus tahu diri. Kalau mau serang pribadi, saya dengan umat Mokondo saja saya tidak lari, apalagi kau. Ya, itu saya katakan kalau mau main pribadi, umat Mokondo saja saya tidak lari satu dunia, apalagi kau. Ingat itu ya. Jadi kalau memang mau yang baik, kita baik-baik. Tapi kalau kau mau kurang ajar dengan saya dari timur, saya akan kurang ngajar dengan kau, saya lebih 1000 kali lipat. Itu saya Kasih prinsip saya. bahasa Ya. cinta. Iya. Bahasa cinta. Kayak tadi bahasa cinta, Oh, iya, jangan. baik. Oke, baik. Ya, jadi itu Kalau- RK, saya berharap ya kalau mau yang baik. Tapi Udah kalau selesai kau belum? kurang ngajar dengan Oke. saya. Udah ya, Bang MP, saya silakan. gas kau. Bu Sofi juga menanggapi dengan soft spot.
silakan. Saya tanya, Sepakat gak itu ya? Seperti itu ya. selama ini pernah nggak Bang Edis mengutip dari Alkitab Saksi Yehova? Silakan Bang MP? dijawab. Bang MP? Bang Justin? Pak, makanya kau dengar Sofiatul, saya nggak ngomong Edis RK, bilang itu RK, saksi RK, Yehova. RK udah Kau- gak apa-apa. Oke, jadi gini, Sofiatul ini berarti nggak ngerti konteks awal perdebatan saya dengan Edis. Edis mengatakan saksi Yehova itu tidak sesat. Ya, Edis buka room khusus untuk pernyataan-pernyataannya yang tidak sejalan dengan apologetika. Saya naik, saya putar rekamannya, Edis. Kau lihat ini, kenapa kau bilang bahwa saksi Yehova tidak sesat? Saya menunjukkan bahwa dalil-dalil yang ada, saksi Yehova ini sesat, dan saya pastikan itu sesat. Apa yang saya keluarkan semuanya berdasarkan dalil Alkitab. Ya, Galatia 1 ayat 8, 1 Yohanes 4 ayat 1 sampai 3. Ya, itu saksi Yehova itu antikristus. Jadi kalau saya sampaikan dengan data, kalau dia bilang saksi Yehova nggak sesat, saya akan terus mengatakan saksi Yehova sesat. Begitu. Sudah? Oke, silakan Bu Sofi. Bang Edis tidak pernah mengatakan saksi Yehova sesat atau tidak sesat. Beliau mengatakan saya tidak bisa menghakimi. Saya tidak bisa mengatakan sesat atau tidak sesat, tapi pelajari dulu. Saya belum belajar apa itu saksi Yehova. Lalu Bang Edis di situ mengatakan, apa nggak lebih baik kita panggil seorang yang saksi Yehova untuk berdiskusi. Jadi ketika kamu mengatakan Edis berkata saksi Yehova tidak sesat, beliau nggak pernah bikin pernyataan itu kamu sudah memframing. Saya mendengar sendiri dari awal diskusi itu, beliau mengatakan begini, ini pernyataan Bang Edis ya. Anda bisa lihat videonya, mungkin masih ada di YouTube-nya beliau. Saya tidak bisa mengatakan saksi Yehova itu sesat atau tidak karena saya belum pelajari. Ya. Lalu dia berkata begini, apa nggak lebih baik kalau kita berdiskusi supaya kita ngerti di mana kesesatannya, kita undang yang berpaham saksi Yehova untuk naik berdiskusi dengan kita. Itu bijaksana nggak RK menurut kamu? Baik, saya jawab ya Bu ya. Ya, itu jawaban yang bijaksana Bu ya. Tetapi kayak kami gereja-gereja yang apostolik ya Bu ya, pengakuan atau kredo Nisea itu sudah sangat jelas, gamblang. Syahadat Nisea itu menjawab 7 bidat sekaligus. Salah satunya adalah Arianisme atau saksi Yehova. Ya, itu jelas. Kami akan menjawab dengan tegas itu sesat. Baik. Saya sudah berdiskusi dengan Bang Edi soal hari ini. Tetapi ya, saya tambah bertanya sama kamu RK ya, karena ini orangnya emosian ya. Saya tanya sama memang kamu, nadanya begitu Bu. Silakan. selama Bang Edis itu berdiskusi dengan Muslim, dia mengutip ayat Alkitab, misalnya ada ayat Alkitab yang dia kutip gitu ya, Yesus hamba Tuhan yang setia misalnya. Yang dia pakai, Bang Edis pakai itu Alkitab LAI atau Alkitab Saksi Yehova. Baik. Ya. LAI yang dipakai Bu. Baik. Jadi tidak benar kalau dikatakan beliau memakai Alkitab Saksi Yehova. Kalau pandangan beliau contoh, saya belum tahu ya, apakah sesat apa enggak, karena beliau nggak mau menghakimi. Bahkan dengan orang Wanes pun beliau nggak mau menghakimi. Ya. Begini Bu, ya. Jadi Sebentar, saya belum selesai sebentar. Oh, maaf, Itu adalah narasi dan pandangan beliau. Saya tidak bisa paksa. Edis, kamu harus mengatakan ini sesat. Ya, saya sedang berdiskusi dengan beliau ini loh di perbedaannya. Aku sendiri belum mempelajari secara dalam apa itu saksi Yehova. Tetapi saya bilang, saksi Yehova mengatakan begini. Lalu kita sedang dalam ranah diskusi. Lalu beliau mengatakan begini. Lalu baiknya bagaimana cara saya menanggapi? Ya kamu harus tegas. Ya, pernyataan dan sikap kamu tentang saksi Yehova, kalau tidak kamu akan terus di framing. Ya. Dan ini sedang saya rundingkan dengan beliau. Tetapi kalian tidak sabar gitu loh. Maksud saya gini loh. Ketika kita itu berdiskusi, orang itu kan ini namanya paham ya. Anda bisa nggak saya memasakkan paham saya kepada kamu RK? Nggak bisa. Nggak bisa. Begitu juga kamu nggak bisa memasakkan ide kamu, penafsiran kamu dan pandangan kamu kepada saya, betul? Betul. Bagaimana caranya kita mencari solusi? Yuk kita berdiskusi, sabar. Maksud saya sambil kita berjalan ini, jangan kalian tuh membuat di luar. Jadi gini Bu, kita di sini ini kan dari lintas denominasi semua ini Bu. Betul. Lintas denominasi semua ya. Jadi poin pertama itu adalah kita mengatakan ya kitab
penonton MP ini kan menanya apakah saksi Jehovah sesat, itu kan? Ya, kita penonton ini mau menjawab bahwa tinggal jawab dengan tegas sesat atau tidak. Ya. Betul. Karena Kalau ini bilang ranah sesat, sesat. apologetika. Nah, karena Matius ranah 5:37. apologetika. Ya. Saksi Yehova sudah menggunakan Injil berbeda. Sesat. Sesat. Kalau Tapi terkait Edis mau pakai, MP. baik. Saya lanjutkan, aman. Ya, saya tenang ya teman-teman ya, biar kondusif ya teman-teman ya. Poin kedua, saya memulai dari latar belakang bahwa kita semua ini lintas denominasi yang berbeda ya. Ya. Kalau kami gereja-gereja apostolik ini biasanya memakai anjaran pandangan Bapak gereja ini ya. Ya, Bapak gereja ini yang memiliki wibawa atas dasar apa yang disampaikan ayat itu. Pandangan dari Santo ini dari abad pertama sampai abad kedua. Kalau saya pribadi biasanya memakai pandangan biasanya abad pertama sampai abad kedua kalau saya pribadi ya. Yang lain saya bisa pertimbangkan. Ya, pandangan-pandangan dari bapak-bapak gereja inilah yang kita pakai sebagai dasar pilar kita dalam berargumentasi dan berapologet. Ya, ini yang kita pakai. Tapi kalau teman-teman lain mau dengan pandangannya berbeda, ya it's okay. Ya, kita tidak bisa memaksakan itu. Ya, kita tidak bisa memaksakan. Kalau kami sudah dengan tegas, Konsil Nicea itu sudah jelas kan? Ya, syahadat Nicea, kredo Nicea itu sudah jelas. Itu kredo Nicea atau iman rasul itu sudah menjawab 7 bidat sekaligus. Ya, saya membaca dari beberapa buku ya, baik dari pandangan dari Romo Daniel, saya beli buku, saya baca. Ini menjawab 7 bidat sekaligus. Baik dari pandangan buku Gereja Katolik tentang Fides, ini sudah jelas bahwa kredo Nicea atau iman rasul itu menjawab 7 bidat sekaligus. Jadi kalau orang tanya kepada saya, apakah saksi Jehovah sesat? Saya akan dengan tegas mengatakan bidat. Udah selesai gitu. Ya, saya tidak mau perpanjang tarik ulur. Ya, tapi kembali lagi pada Ibu Sofi, ya, Mata Pisau, Bang Kiamat. Ya, Bang Kiamat kan ini ya. Silakan gitu. Iya. Baik. Boleh saya Kalau sampaikan sedikit aja ya. Saya sedikit. Kiamat dulu. MP kau nafsu sekali. Bukan, saya kan kalau kau pakai dasarnya buku, saya dengan jelas ya pakainya Alkitab. Ya, kalau ada orang yang mengatakan Injil yang berbeda, terkutuklah itu kalau dia kau jangan emosi-emosi di sini. Enggak, ini kenapa selalu saya ngomong? Kiamat, bro, potong-potong silakan. ini. Biarkan Kiamat bicara dulu. Ya, sabar. Kambing satu ini. Nggak kenal juga saya ini. Narasi dijaga bro. Silakan Kiamat. Jadi begini ya. Sebetulnya gini, kalau ini saya posisikan saya pribadi ya. Kalau misalnya saya pribadi mengatakan, oh saya tidak bisa menghakimi apakah Oneness itu sesat atau tidak. Kemudian Arianisme itu sesat atau tidak, Nestorian itu sesat atau tidak. Ini sebetulnya sudah mengkategorikan dua hal yang berbeda, tapi samaan. Ya, karena gini, di dalam Matius 7 ayatnya yang pertama ya, kan dikatakan ini, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Jadi kesannya ketika para rasul mengatakan di dalam Galatia 1 ayat 8, di dalam Roma Efesus 4 ayat 14 bahwa ajaran-ajaran yang rupa-rupa angin pengajaran ya, ajaran-ajaran yang lain itu kan namanya penghakiman gitu, menghakimi. Berarti kan rontok semua gitu loh. Makanya penempatan kalimat itu harus hati-hati. Ya, saya melihat hal itu tuh kayak kesannya gini. Si bro ini ya sangat tajam ini MP menanyakan hal itu dengan jawaban seperti itu. Saya malah melihatnya dari sudut pandang yang lain. Loh, apakah selama ini mau diframingkan bahwa gereja ini suka menghakimi? Apakah para rasul itu menghakimi juga dianggapnya? Atau bagaimana? Ini menjadi apa ya, macam pluralisme gitu loh dalam hal pemahaman nanti pada akhirnya. Ini hal yang sebetulnya pintu awal yang akan membuka kepada ajaran yang akan sangat banyak gitu loh, beranak pinak. Ini posisi yang sebetulnya nggak jelas pada akhirnya. Itu aja sih, saya pengen ya kita boleh berbeda pandangan, tetapi tetap dasarnya yang pakai hal-hal yang sifatnya akademis. Saya pun tidak sepakat ya
dengan metode-metode memfitnah, itu saya nggak sepakat. Makanya ketika saya difitnah, nilep duit 35 juta, itu pemutarbalikan dari apa yang dikatakan oleh Bu Sofi yang dilakukan kemudian oleh Pak Bom Bom setelah mengekik, ya, untuk apa? Ketika berbeda pandangan, tidak apa-apa, diskusi aja, debat aja tidak apa-apa. Ya, pakai cara-cara yang akademis itu loh, debat. Bukan nanti kalau misalnya kalah debat atau misalnya gimana tiba-tiba ngedoxing. Itu hal yang enggak banget. Ya, kelakuan-kelakuan Mamat dan si Olo jangan dibawa. Saya kira seperti itu ya. Terima kasih. Setuju Saya Ki Omar. sepakat. Jadi kita stop ya, Betul. cubit-cubitan ya. Sebentar. Stop ya. Saya sedikit. Itu betul sekali ya. Kalau memang ya itu maksud kiamat itu benar. Jadi dan teman-teman semua di sini saya kira Pak Justin semua ini tujuannya baik ya supaya kita sebagai yang namanya ada di TikTok ini Oke teman-teman, sudah saksikan sendiri bagaimana upaya RK yang berakhir dengan kegagalan teman-teman ya. Berakhir dengan malah lebih banyak lagi hal-hal yang terungkap. Edis jelas pengajarannya tidak sesuai dengan kekristenan yang ada saat ini. Tetapi tentu saja ajaran dari Edis ini bukan barang baru. Dari zaman dulu sudah ada. Kenapa bisa ada? Ya karena memang pengajaran kekristenan itu belum final teman-teman. Belum final. Masih dipertanyakan, masih diperdebatkan, dan terus terjadi sampai sekarang. 2000 tahun setelah Yesus nggak ada, ya masih mereka bingung. Siapa itu Yesus? Bagaimana jalan keselamatan? Bagaimana cara ke surga? Apa itu surga gitu? Mereka masih bingung. Untuk itulah kita mengajak. Untuk itulah kita tampil di medsos ini untuk terus menyerukan kepada mereka. Yuk belajar. Cari kebenaran sebenarnya. Jangan cuman agama itu dari warisan. Agama itu dari katanya. Katanya gitu kan. Jangan jadi kayak belalang teman-teman. Belalang itu kalau terbang rombongannya, itu belalang tuh nggak ngerti mau kemana teman-teman. Mereka cuman ikut di depannya. Yang depan bilang, enggak saya ikut juga di depan. Depan ikut depan lagi gitu kan. Oke? Jadi mereka tuh kebingungan sebenarnya. Pokoknya ngikut aja gitu. Inilah yang berbahaya teman-teman. Saya sedikit cerita ya. Dulu waktu tsunami Aceh teman-teman. Salah satu penyebab banyak korban karena orang bingung lari kemana. Orang cuman ikut orang lain. Lihat semua lari ke sana, udah ikut lari ke sana. Rupanya salah. Salah jalan. Jadi waktu itu orang banyak lari di jalan besar. Jadi jalan besarnya kalau dari tempat saya ya, di Aceh Barat, kiri ke arah Banda, kanan ke Medan. Itu sepanjang jalan tuh laut semua teman-teman. Jadi mereka bukan ikut jalan kecil yang ke arah gunung. Mereka ikut jalan besar. Karena mungkin lihat lebih lebar, lebih besar gitu kan. Semua ke situ. Terakhir apa? Kehantam semua. Kehantam. Itulah saya berharap teman-teman Kristen jangan cuman ikut arus. Tapi pelajari betul-betul. Udah benar nggak ini tujuannya? Kalian bisa lihat bagaimana sampai detik ini. Mereka-mereka saja yang dianggap sebagai pemuka agama. Yang dianggap sebagai orang pintar di agama kalian. Perwakilan kalian. Coba lihat. Pengetahuan mereka. Masih kebingungan. Terus yang kedua. Bagaimana buah dari mereka? Tidak mungkin kan? Yang dari Tuhan itu membuat kamu emosian. Suka memarah saudaramu, egois, sombong. Sombong ini udah pasti dari iblis teman-teman. Karena manusia hamba itu gak pantas punya sifat sombong. Gak pantas. Iblis jatuh ke dalam dosa ya karena kesombongannya. Untuk itu dia mengajak anak keturunan Adam untuk ikut seperti dia, yaitu sombong. Coba lihat Sofiatul, dia merasa sombong kenapa? Karena dia yang paling senior dianggap sekarang. Terus dia yang banyak membantu Polikardus. RK sudah dia bantu. Pak Bom Bom dulu berapa banyak dia bantu gitu kan. Oki kemarin butuh sewa rumah, dia yang bayarin gitu kan. Dia keluar uang banyak. Walaupun uang organisasinya kan. Tapi kan berkat dia. Ada rasa, oh ini berkat saya loh gitu kan. Berkat saya, kalian kenapa melawan saya gitu.
Terus mata pisau alias Robert Lele, merasa sekarang dia terkenal. Merasa dia, wah saya pengacara gitu. Minimal saya nggak pernah hutang budi lah dengan Sofiatul kan, sehingga dia berani melawan Sofiatul. Kalau yang lain ya ada hutang budi, ketakutan gitu, takut ditagih uangnya. Termasuk RK ya, yang kemarin waktu ditagih uangnya ketakutan, kebingungan gitu. Gimana cara bayarnya? Suruh netizennya bayar, netizennya pada nggak mau. Nah, ini menarik sekali teman-teman. Terus Coki dan Ray ya, yang disebut memeras Sofiatul, bahkan melakukan penggelapan uang gitu. Dibilang Sofiatul pagi siang malam ngomong tentang firman Tuhan terus. Luar biasa, pengetahuan tentang kekristenannya luar biasa. Terus bagaimana Ki Ahmad membongkar Lidara juga sama Edwin kan. Bagaimana penipuan demi penipuan dilakukan Lidara. Pak Bom mengaku sebagai pendeta. Wah, banyak sekali mereka teman-teman. Inilah apa yang mereka tuai sekarang. Kita tahu bagaimana tahun lalu begitu banyak hujatan, fitnahan mereka kepada apologet-apologet Islam. Kita selalu difitnah oleh mereka. Tapi coba lihat bagaimana Allah permalukan mereka saat ini. Dipermalukan sejadi-jadinya. Ya, sejadi-jadinya teman-teman. Inilah tuayan dari mereka. Saifuddin disuruh nasihatin Edis. Diusir sekarang Saifuddin ya. Pantesan Saifuddin nggak bisa jadi penghuni rumah kumpul kebo lagi. Rupanya gara-gara orang-orang Justin meminta Saifuddin untuk menasihatin Edis. Ya disepak lah. Kan udah dibilang sama Rudi Iskariot. Edis sekarang merasa dia di puncak. Merasa dia didukung oleh siapapun. Sehingga matanya buta. Apalagi kalau hatinya ya, hatinya udah dibungkus sama iblis dari zaman dulu. Tambah lagi buta mata sekarang. Waduh, habis lah. Merasa saya sendiri, nggak apa-apa. Kalian semua Polikardus yang lain. Mau tambah Gilbert Lumondong sekalipun, tambah pendeta manapun, tetap nggak ada apa-apanya kan gitu. Ini yang ada di pikiran Edi sekarang. Dia merasa bahwa dia di atas, rumah sudah tercapai, ini sekarang lagi sibuk, mau cari passive income. Mau bikin usaha juga. Dan tentunya usahanya adalah gereja. Masalahnya mau gereja mana gitu kan? Mau Metodis, Pentakosta, atau mungkin Saksi Yehova. Karena Saksi Yehova salah satu yang paling berkembang di Amerika. Marsion juga. Marsion berkembang teman-teman. Ya, karena Trinitas ini kebanyakan udah dibuang ke tong sampah. Apalagi Edi sudah ngomong juga kan, Trinitas buang tong sampah. Nggak mungkin dia balik Trinitas. Malu dong. Malu dia kalau balik ke Trinitas, nggak mungkin. Jadi mau nggak mau ya sudah, cari yang lain gitu. Nah ini akan menarik. Ya, akan menarik. Dan Marsion memang sangat berkembang di situ. Dan sekali lagi teman-teman, terima kasih nih buat kalian semua yang udah menonton dan menyimak channel Jadid HMC terus ya. Terima kasih buat dukungan kalian selama ini. Dan sedikit informasi, kita menjual parcel untuk lebaran juga ya. Isinya 2 kue dan 1 madu spesial. 2 kue dan 1 madu spesial teman-teman. Bagi yang mau beli, silakan hubungi nomor WA yang tertera di bawah. Dan kita juga menjual madu ya. Jangan lupa selama bulan Ramadan ganti minuman kalian dengan yang lebih sehat. Dan carilah minuman yang bagus, sehat, segar. Apalagi kalau bukan mau di madu. Dan bulan 4 kita akan mengadakan debat lagi. Yaitu debat antara Ustadz Yusuf PI melawan pendeta S3 lah. Kita lagi cari. Dan ada beberapa yang sudah kita kontak. Dan kita tinggal tunggu konfirmasi sebenarnya. Ya kita upayakan yang terbaik. Dan sekali lagi ya, mohon doa dan dukungannya. Dan semoga jangan sampai nombok seperti kemarin teman-teman ya. Debat kemarin kita nombok. Tapi nggak apa-apa lah. Anggap saja iklan untuk madu kita. Ya sekian dari saya. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.